Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pelajaran fisika untuk jenjang kelas PPLS IPA. Pada kesempatan ini kita coba bahas materi kinematika, di mana materi kinematika itu kita bagi dua pertemuan. Untuk saat ini kita akan membahas tentang GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di mana GLB ini kita akan ketemu yang namanya istilah jarak dan perpindahan, kemudian nanti juga ketemu dengan istilah yang namanya percepatan juga, ya. Baik, kita untuk jarak dan perpindahan. Nah, seringkali kita lupa bahkan menganggap sama jarak dan perpindahan, padahal secara fisiknya jarak dan perpindahan itu berbeda. Baik, kita lihat jarak merupakan besaran skalar, ya, di mana jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Jadi, jarak termasuk besaran skalar, ya. Untuk lebih detailnya nanti insya Allah kita lihat di contoh soalnya, ya. Kemudian untuk perpindahan ini merupakan besaran vektor. Sudah jelas kalau besaran vektor itu sangat memperhatikan posisi awal akhir, kemudian kemiringan juga bisa menentukan, ya. Intinya di sini untuk vektor itu arah sangat menentukan. Nah, perpindahan ini adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir dari sebuah gerak. Seperti ini, misalkan contoh jarak dan perpindahan. Nah, di sini misalkan ada suatu gerak lurus, misalkan dari posisi A, kemudian ini ada posisi B, berikutnya A ke B ini sejauh 30 km, sedangkan B ke C sejauh 20 km. Misalkan di sini ada seorang pengendara motor dari kota A menuju kota B, seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi dari B menuju kota C. Setelah di C, pengendara ini berbalik arah menuju kota B lagi. Nah, bisa kita lihat perbedaan jarak dan perpindahan itu di mana? Kita lihat untuk jarak, maka jarak adalah jumlah total lintasan. Sehingga dari A ke B, kita sebut aja SAB, ditambah B ke C, kita sebut SBC, ditambah karena dia berbalik arah ke B, maka di sini ada SCB. Jadi jarak itu tidak ada tanda minusnya di sini. Sehingga kalau dijumlahkan, ini adalah 70 km. Sedangkan untuk perpindahan, karena dia vektor, di sini ada tanda minusnya. Kenapa? Ketika dia A ke B, kemudian B ke C dan berbalik arah. Nah, di sini sehingga bertanda negatif, ya. Jadi kalau dijumlahkan bernilai 30 km. Nah, jadi jelas di sini jarak dan perpindahan itu berbeda, ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini akan berkaitan lagi dengan kelajuan dan kecepatan, ya. Bisa kita lihat di sini ya berikutnya. Untuk kelajuan dan kecepatan bedanya di mana? Nah, untuk kelajuan dia besaran skalar, ya. Jarak persatuan waktu. Jadi kalau kelajuan dia menggunakan jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk kecepatan dia besaran vektor. Ingat vektor arah itu sangat menentukan sehingga ada tanda plus min berpengaruh, ya. Nah, kecepatan ini adalah perpindahan, ya. Yang dipakai adalah perpindahan persatuan waktu, ya. Contohnya kita ambil yang tadi, ya. Jadi yang tadi tentang jarak dan perpindahan kita lihat, ya. Ini ulang lagi. Masih sama angka-angkanya, nggak berubah, pergerakannya juga nggak berubah, ya. A ke B dilanjut ke C dan C-nya berbalik lagi ke B. Nah, bedanya kita di sini sudah melibatkan waktu. Misalkan A ke B-nya kita sebut aja 2 jam.
B ke C kita sebut aja 1 jam. Nah, jangan lupa nanti C balik lagi ke B, berarti 1 jam juga waktunya. Ya, kita anggap nilainya sama. Nah, kelajuan, ingat tadi, kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Tadi udah kita hitung sebetulnya jaraknya adalah 70. Waktunya 2 jam, 1 jam, balik lagi ke B 1 jam, sehingga totalnya 4 jam. Kalau kita bagi ini dapat 17,5 km per jam. Nah, akan berbeda sedikit dengan yang namanya kecepatan. Tadi ingat, kecepatan yang pakainya perpindahan. Tadi udah kita hitung, perpindahan itu 30 tadi ya. Nah, waktunya sama, waktu tempuhnya 4 ya. Sehingga diperoleh 7,5 km per jam. Nah, itu bedanya jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan ya. Yuk, kita aplikasikan di soal latihan. Ada nomor 1 ya. Ini kita ngambil dari modul PPLS kelas IPA ya. Seorang anak naik sepeda dari kampung A menuju kampung B yang berjarak 4 km. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju kampung C yang berjarak 10 km dari kampung A. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kampung B. Bila kampung A, B, dan C membentuk garis lurus, perpindahan dan jarak. Baik, ini yang dicari adalah perpindahan dan jarak. Berarti kita coba ilustrasikan. Misalkan ini titik A dan B. A dan B tadi ditempuh jaraknya adalah 4 km. Kita sebut aja SAD. Nah, ketika A ke C katanya jaraknya adalah 10 km. Oke ya, jarak dari A ke C 10 km. Ya. Setelah beberapa saat dia kembali ke kampung B katanya. Nanti kan balik lagi ke kampung B. Sehingga kita lihat bahwa kalau kita menghitung SB ke C-nya adalah SAC dikurang SAD. Ya, ada selisih sehingga diperoleh 6 km. Ya, bisa dipahami. Kemudian pertanyaannya perpindahan. Perpindahan itu adalah vektor. Maka dari A ke B, B ke C dikurangi C ke B. Sehingga angkanya udah ada. A ke B-nya 4, C ke C-nya 6, balik lagi ya 6 juga. Sehingga didapat nilai perpindahannya 4 km. Ya. Untuk jaraknya, kalau jarak kan jumlah total. Ya, ada huruf J-nya. Nah, bahasa cantolannya ada huruf J-nya. Jarak itu jumlah. Dan langsung dijumlahkan aja. Ya. Sehingga ketika dijumlahkan, ini nggak terlalu sulit. 4 tambah 6 tambah 6 adalah 16 km. Ya, bisa ya? Sehingga jawabannya adalah E. Oke ya. Ini baru satu soal. Ya. Berikutnya, nomor 2. Nah, dalam uji coba ketahanan mesin, sebuah sepeda motor dipakai Serang, Jakarta, dan Jakarta Serang dalam waktu 3 jam. Ini bolak-balik berarti ya. Dengan waktu istirahat 1 jam. Baik, ada waktu istirahatnya di sini. Bila jarak Serang Jakarta 100 km, kelajuan sepeda motor tersebut. Yang ditanya kelajuan. Berarti kalau kelajuan dia skalar. Pakainya jarak. Ya, ada huruf J-nya. Ya, biar mudahnya. Kita lihat. Anggaplah ini Serang, ini Jakarta. Katanya di sini jaraknya 100 km. Waktu tempuhnya Serang Jakarta dan bolak-baliknya 3 jam. Tapi ada waktu istirahat 1 jam. Sehingga kita hitung kelajuannya adalah jarak dibagi waktu. 100 bolak-balik. Jadi 200 kan. 100 sama 100 dibagi 3 tambah 1 karena ada istirahat. Dan jangan lupa 3 jam ini disebutkan itu untuk bolak-balik ya. Baik, ini cukup mudah juga. Jawabannya adalah 50 km per jam. Ya, yang seperti itu ya.
Jadi 2 soal ini insya Allah nggak susah-susah kan ya? Bisa ya? Jadi kita coba lanjut lagi ya. Nah, lanjut nih ini nomornya ambil acak sebetulnya ya dari modul. Saya ambil yang nomor 4-nya. Dari nomor 4, Fatima berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Zahra yang berada 8 meter di belakang Fatima mengejar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Waktu yang diperlukan Zahra untuk mengejar Fatima adalah yang dicari waktu. Ya, di sini ada kecepatan. Ini udah termasuk kasus GLB ya. Anggaplah Fatima nggak di depan posisinya, Zahra di belakang. Tadi bedanya 8 meter ya. Baik, kita lanjut di sini. Misalkan aja Fatima udah bergerak ke sini sejauh SF, maka nanti Zahra akan berbarengan di posisi ini. Baru akan mengejar Fatima kan ya. Nah, jadi Zahra dapat mengejar Fatima pada saat apa? Disebut Zahra nih SZ. Ya, jaraknya ini yang Fatima. Pada saat apa? Yaitu pada saat, lihat di sini. Jarak tempuhnya akan sama, yaitu jarak ditempuh Zahra itu sama dengan 8 ditambah jarak yang ditempuh Fatima. Ya, ingat rumus GLBS itu apa? V kali T. V kali T ini pun sama. V kali T untuk yang Fatima. Ya, waktu tempuhnya sama. Kita sebut aja kalau untuk Zahra TZ, untuk Fatima TF. Kecepatan untuk Zahra VZ, kecepatan untuk Fatima VF. Ya, tinggal taruh angkanya. Insya Allah nggak sulit nih, udah ada semua di sini udah disebutin bahwa VZ-nya 4, V Zahra-nya, ya, V Fatimanya 2. Tinggal masukkan angka, insya Allah nggak sulit lah. Ya, didapatlah nilai T-nya adalah 4 detik. Ya, insya Allah nggak mudah juga. Nggak susah juga. Ya, itu nomor 4. Jawabannya adalah C. Ya, baik, adik-adik semua, itu tentang contoh dari penerapan jarak perpindahan kecepatan kelanjutan. Nah, berikutnya di GLB itu dan GLBB. GLBB ini ada istilah percepatan. Percepatan itu seperti apa sih? Ya, boleh didefinisikan. Percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, berarti di sini ada delta V per delta T. Ya, atau perubahan kelajuan dan atau arahnya. Jadi arahnya bisa salah satunya berubah. Ya, perubahan laju tanpa arah tetap terjadi pada kasus seperti ini. Ya, kemudian perubahan arah tapi laju tetap bisa terjadi pada gerak meningkat seperti ini. Atau satu lagi perubahan laju dan arahnya, ya, pada misalkan permainan apa ini, roller coaster seperti ini. Ya, nah, untuk lebih mudahnya kita coba lihat berikutnya. Nah, misalkan ini ada gerakan seperti ini, ya. Ini contoh, ya. Oke. Percepatan itu artinya penambahan kecepatan tiap detik. Ya, contoh misalnya gini. Percepatan itu kan simbolnya A. Itu 10 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detik bertambah 10. Nah, begini. Setiap 1 detik, nah kan bertambah berapa? 10 katanya ya. Nah, ini simbolnya meter per sekon, berarti V ini. Oke ya. Pas 2 detik berarti nambahnya menjadi berapa? Jadi 20. Pas detik ketiga maka ini jadi 30. Ya kan? Detik kelima misalkan kita sebut aja. Ini dapatlah 50. Ya. Nah, itu waktunya. Sedangkan ini bisa aja ini adalah percepatan dikali waktu, yaitu apa? A kali T. Ini A, ini T-nya ya. Boleh ditulis kita sini A kali T. Ya, bisa jadi yang namanya kecepatan penambahan kecepatan tiap detik. Ya, misalkan juga di sini ada V0-nya 4. Boleh ya, kita misalkan aja dulu. Tapi nanti kita bisa terapkan di contoh soal ya. Ini hanya konsepnya dulu ya.
Nah, kalau V0-nya 4, ya berarti tinggal tambahkan, ya. Tambahkan. Tuh. Jadi, ini adalah untuk VT. Nah, masih ingat kelas 10 nih. Nah, belajar GLB itu bisa dirumuskan ya persamaannya itu. Bahwa VT adalah V0 ditambah A kali T. Ya. Berikutnya nanti kita tampilkan rumus-rumus atau persamaan-persamaan tentang GLB-nya. Ya. Baik, ini ya kita lanjut ke slide. Nah, sebelah kiri ini kita lihat untuk GLB nih. V-nya tetap. Ingat kalau GLB kan gerak lurus beraturan. Artinya apa? Apa yang beraturan? V-nya. Kelajuannya konstan. Percepatannya tentu aja 0. Karena delta V-nya pasti 0. Nah, rumusnya GLB cuma 1. S sama dengan V kali T. Untuk GLBB, V-nya berubah. Namanya juga gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? V-nya. Apa yang beraturannya? Yaitu A-nya tetap. Nah, di sini ada 4 rumus nih. Sebenarnya 3 rumus yang ke bawah ini, yang VT, S, dan VT kuadrat ini yang waktu kelas 10 sering ditampilkan. Ya. Adapun ada penambahan S di sini sama dengan V0 ditambah V, ini adalah VT dibagi 2 baru dikali waktunya. Kita menggunakan rumus ini tatkala tidak diketahui nilai A. Ya, nggak ada A-nya nih. Kalau yang berikutnya VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya, ini ada A-nya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Ini A-nya juga ada. Nah, yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya, jadi ada 4 rumus nih. Ya, biasanya yang rumus S ini rumus saktinya nih. Kita mencari jarak, tapi tidak memperhitungkan kecepatannya. Biasanya harus 2 kali rumus. Ya. Nah, nanti kita lihat di latihan soalnya. Ya. Baik ya, kita lihat latihan soalnya. Nomor 5. Benda dengan kecepatan awalnya 4 meter per sekon bergerak dan percepatan tetap. Bila diketahui kecepatan benda detik ke-8 adalah 20 meter per sekon, kecepatan detik ke-10 benda tersebut adalah. Baik, kita lihat di sini data yang udah ada. Pada saat detik ke-8, nih, maka kita bisa pakai persamaan ini. VT, V0 tambah AT. VT-nya udah disebutin 20 katanya. V0-nya berapa? Ini. Benda dan kecepatan awalnya. Nah, itu adalah V0. Ya. Ditambah di sini A kali T. T-nya pun udah disebutin. 8. Sehingga 20 sama dengan 4 ditambah A kali 8. Dapatlah nilai A yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya nih yang ditanya. Pada saat detik ke-10. Ya. VT sama dengan 4, kenapa 4? Kan V0. Ya, ditambah A kali T, A-nya 2, yang tadi didapat, T-nya 10. Ya, sehingga diperoleh nilai VT adalah 24 meter per sekon. Ya, jawabannya yang D. Oke, gitu ya. Adik-adik semua bisa dipahami. Nggak terlalu sulit kan? Teringat kembali rumus-rumus kelas 10-nya. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita mereview kembali nih ya materi-materi waktu kelas 10. Oke, kita lihat soal nomor 6. Sebuah pesawat melakukan pendaratan atau landing dan mengalami perlambatan konstan. Ada yang mau tanya, bedanya apa perlambatan dengan percepatan? Sama aja, bedanya di tanda. Waktu yang diperlukan sejak mendarat hingga berhenti. Nah, ini ada clue, berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya 0. Nah, ketika tepat mendarat berarti itu adalah sebagai V0. Ya, waktu sampai berhentinya 16 detik katanya. Dan lintasan yang ditempuh 400 meter berarti ini adalah S-nya. Pertanyaannya, besar kecepatan pesawat ketika mendarat adalah berapa? Ya,
Oke, kita mendarat, kita sebut V0 hingga berhenti. Vt-nya sama dengan 0, ya. Nah, kita pakai rumus yang tadi nih. S V0 plus Vt per 2 dikali T. S-nya udah ada, 400 meter. V0-nya juga udah ada. Mohon maaf, yang dicari ya. Sedangkan Vt-nya kan berhenti. Waktunya 16 bagi 2. Kalau udah muncul seperti ini, nggak terlalu sulit ya. Ini matematiknya. Ya. Jadi 400 sama dengan 8 V0. Dapatlah nilai V0-nya 50 meter per sekon. Ya. Baik, gitu adik-adik. Ya, untuk nomor 6. Penyelesaiannya nggak terlalu sulit. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, satu lagi. Nih, nomor 7. Dari keadaan diam, kalau ada diam itu clue, artinya V0-nya 0. Ayas berlari menuju ibunya yang sedang diam berjarak 100 meter darinya dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu tempuh yang diperlukan Ayas. Oke, ya. Dari keadaan diam, V0-nya 0. Waktu tempuh bisa didapat dari persamaan kira-kira yang mana? Yang ada S-nya, ada V0-nya, ada T-nya, ada A, ada T. Ya. Masukkan 100 sama dengan karena diam V0-nya 0 dikalikan nanti ya T akan 0 juga ditambah setengah A-nya udah 2 nih udah ada dikali T kuadrat ya ini dapat 100 sama dengan T kuadrat dapatlah nilai T-nya 10 detik ya sehingga jawabannya yang A. Mudah juga soalnya ya. Nah, sebetulnya setelah ini nanti ada latihan tes formatif ya. Biasa nanti saya tampilkan dengan video pembahasan tes formatif ya. Mungkin ini nomor terakhir, sebuah motor ya, kita lanjut. Yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Hati-hati. Ketika diketahuinya kilometer per jam, ternyata di optionnya itu dalam meter, maka mau nggak mau kita harus rubah. Oke ya. Di sini melewati bus kota yang tepat mulai bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Bus kota akan menyusul motor setelah bergerak sejauh. Nah, motornya dia bergerak GLB. Ada clue-nya ya. Ya, di sini bergerak dengan kecepatan konstan. Bus GLBB kenapa? Ada percepatan. Ya, sehingga di sini kita sebutnya Vm itu V motor. Kita rubah dulu nih ke meter per sekon. Misalkan ya cara merubahnya. Tinggal dikali 10 per 36. Itu cara mudahnya ya. Kemudian bus dapat menyusul motor pada saat bagaimana? Ya jelas pada saat jarak tempuhnya sama. Ya, karena apa? Di sini kan menyusul nih. Kemudian nih, lihat di sini ada melewati bus kota yang tepat mulai bergerak. Tapi hampir beriringan. Startnya dianggap sama di sana. Ya, berarti V motor kali waktu. Kenapa rumusnya ini? Karena dia GLB untuk motor. Kalau bus dia GLBB pakai rumus yang ini V0 ya ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, oke ini tertinggal. Mohon maaf nih. Harusnya V0 kali T ya, tapi nggak apa-apa, tetap hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini tepat mulai bergerak V0-nya 0. Kalau 0 dikalikan sesuatu nilainya 0 ya. Mohon maaf ini agak kurang sedikit. V0 T harusnya V0 dikali T ya. Oke, kita lanjutkan perhitungannya, maka 20T sama dengan 2T kuadrat. T sama dengan 10 sekon ya. Ini baru dapat T-nya. Yang dicari apa? Jarak. Ya, boleh. Tinggal ngambil salah satu rumusnya. Mau yang bus boleh, mau yang motor boleh. Akan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Karena yang bus kita pakai rumus. Ini juga sama nih. Kurang ada T-nya. Ya. Baik. Ya, dapat 200 meter. Ya. Soal ini nggak kesulitan. Mudah. Kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, lanjut lagi di kinematika berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.